Untuk presenter berikutnya sudah ada Bapak Lukman Hanif Harbi yang akan menyajikan presentasi dengan judul Model Perilaku Ekonomi dan Keuangan Syariah. Oke, Pak Lukman boleh silahkan mulai di-share slide-nya sembari menunggu Pak Lukman bersiap. Saya akan menyampaikan sekilas lintas profil dari Pak Lukman. Beliau merupakan dosen luar biasa di Aktora ITB, bidang ekonomi. Beliau lulusan dari Lathrop University di Australia. Bidang penelitiannya adalah Islamic Finance. Akan menyampaikan sebagaimana judulnya presentasi tentang model perilaku atau behavioral models untuk istilah bahasa Inggrisnya untuk ekonomi dan keuangan Islami. Memang saya sedikit curang sebenarnya ya karena presentasi topik webinar ini tentang keuangan sebenarnya, tapi yang saya lihat misalnya sudah dibahas oleh Bu Novriana dan sudah dibahas oleh Bu Dila, keuangan itu menurut saya lebih fokus kepada valuation dan financial engineering-nya. Bagaimana menstruktur sekian banyak sekuritas atau aset keuangan sehingga menciptakan suatu sistem cash flow untuk investor atau bagaimana mengelolanya oleh para pengelola, para reksadana dan seterusnya. Sedangkan kita juga butuh memahami bagaimana menyikapi atau bagaimana menciptakan kebijakan untuk mengelola sekuritas-sekuritas dan interaksi-interaksi pemegang modal, peserta pasar modal dan seterusnya. Sehingga saya lebih fokus mungkin bukan ke financial engineering-nya, tapi lebih ke arah manajemen perilakunya. Dan ini kan menarik ya, ini memperkaya bidangnya dan lebih leluasa dan menurut saya untuk beberapa hal lebih intuitif. Makanya saya lebih tertarik untuk melengkapi menjelaskan tentang behavioral models. Dan saya gunakan ekonomi karena finance hanya khusus di dalam keuangan, sedangkan ekonomi juga memperhitungkan yang namanya utilitas. Ya, untuk yang mungkin membaca sedikit tentang literatur behavioral finance, ada yang benar-benar fokus kepada misalnya pergerakan harga saham berdasarkan beberapa faktor psikologis. Katanya harga saham naik di hari Senin. Apa gerangan yang membuat hal itu? Itu adalah sebuah paper tentang behavioral finance. Menurut saya barangkali lebih pantas, lebih masuk di kita yang berlatar belakang matematika untuk benar-benar melihat suatu konteks ekonomi atau keuangan, dan kita melihat mencermati ketiga aspek ini ya. Agen-agennya ini siapa saja dan kira-kira perilaku mereka itu apa sih dan apakah itu bisa dimodel secara matematis. Yang pernah membaca, misalnya Bu Dila sudah mengungkit-ungkit masalah model Markowitz kan, itu adalah model weight optimization ya, optimal allocation. Yang dioptimisasi adalah alokasi keuangannya. Sedangkan dalam beberapa konteks ada orang yang mencari uang maksimal, ada yang mencari kepuasan maksimal. Ini implikasinya beda. Ada juga yang nanti dia tidak terlalu peduli tentang berapa imbal yang dia dapat, tapi dia ingin mengurangi resikonya, ya, sehingga ada perilaku. Kemudian kira-kira optimisasinya bagaimana? Apa implikasi optimisasinya? Dan apakah ada faktor-faktor lain yang tidak kasat? Misalnya di dalam pengelolaan keuangan, misalnya di reksadana, kan ada asimetri informasi antara investor dan yang memegang, yang memutar uangnya itu sendiri, ya kan? Dan juga mungkin ada perbedaan persepsi antara aset-aset yang tersedia di pasar, ya. Ada asimetri informasi secara umum dan barangkali seorang pengelola dana lebih paham tentang aset-aset yang dia kelola ketimbang para investor. Ya, saya sengaja modelnya tidak saya masukkan, saya hanya membahas satu model saja karena saya ingin mengajak berangan-angan berpikir kreatif. Karena ini lahannya menurut saya masih subur, masih banyak yang belum dijajaki. Silahkan mungkin membaca beberapa paper dan rasakan sendiri bahwa peluangnya itu sangat banyak ya, sangat banyak berperan. Matematika memiliki peran yang besar di sini. Oke, sudah 5 menit lewat. Baiklah. Jadi saya itu karena membahas sesuatu yang psikologis, jadi dalam keuangan itu saya sebutkan bahwa ada asetnya itu sendiri, ada seseorang yang mungkin investasi atau mengelola aset. Nah, yang ingin saya fokuskan adalah bagaimana cara mempengaruhi perilaku suatu
pengelola atau suatu investor. Kalau kita sudah main di luar keuangan saja, selain membahas insentif, kita juga bisa membahas utilitas. Tidak semua insentif sifatnya harus berupa uang, ya. Oleh karena itulah misalnya di Singapura dikatakan bahwa uh, satu cara agar PNS lebih tertarik lebih enggan menarik uangnya dari enggan meminta kenaikan gaji atau pencairan dana pensiunnya adalah gaji mereka itu dipaketkan dengan paket rumah. Mungkin di Indonesia pernah ada hal yang serupa. Jadi gaji itu dipotong, tapi uangnya sebagian dimaksudkan ke dalam dana pensiun, sebagian dimasukkan ke dalam kredit rumah. Ya, jika mereka tidak menarik uang mereka selama sekian periode, mereka akan mendapat diskon untuk urusan rumah. Ada juga yang menawarkan jika Anda menanamkan modal Anda di urusan kami dan seterusnya, Anda bisa mendapatkan diskon pada misalnya sekolah-sekolah SD mana gitu. Itu kan sesuatu yang belum tentu signifikan secara uang, tapi mungkin secara hal lain, secara normatif, secara halus itu bisa bermanfaat. Maka saya lebih senang bermain di utilitas. Ya, beberapa literatur yang ini kan sesuatu yang sudah sangat ngawang ya, psikologi iya atau tidak, bagaimana mematematikakan manusia. Ada survei literatur umum oleh Agnes Vestra 2010 yang membahas bahwa sebenarnya literatur ini sudah panjang, ada sejak barangkali tahun 80-an. Contoh khususnya misalnya ada sebuah penelitian tentang Ginizi dan Rusticini. Mereka meneliti sejumlah pemuda yang mengumpulkan sedekah. Misalnya mereka ingin fundraising untuk membangun sekolah atau school camp, summer camp gitu. Ada dua grup, yang satu itu mereka gaji, yang satu mereka bilang mereka meminta bekerja secara sukarela. Ya, yang menarik itu kan ternyata penelitian mereka menentukan bahwa yang sukarela itu lebih produktif ketimbang yang digaji. Ya, nanti di akhir daftar pustakanya terlihat judul papernya adalah Pay Enough or Don't Pay at All. Bahwa jika mau menggaji orang itu hanya memberi insentif moneter itu ternyata ada batasnya. Kalau terlalu rendah sebenarnya tidak berpengaruh. Kalau terlalu tinggi bahkan itu juga efeknya akan lain. Ya, itu adalah suatu bidang literatur. Sedangkan model yang akan saya bahas kupas sedikit adalah tentang adalah modelnya Basov dan Bati yang menerapkan konsep-konsep ini kepada suatu skenario namanya principal agent. Ya, barangkali yang ada yang berpengalaman dengan ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya komentari dulu. Kita ini kan datang sebagai pakar matematika. Ya, pendekatan kami adalah melakukan requirements engineering, kemudian kemudian menciptakan suatu model untuk memprediksi kira-kira apa implikasinya setidaknya dari segi matematis. Ya, saya ini ingin berpesan, terlalu banyak penelitian tentang keuangan dan ekonomi syariah yang terhambat karena kita terlalu nyangkut di fikihnya. Ilmu fikih, ilmu hukum Islam itu sesuatu yang orang belajar 10 tahun itu tidak cukup, ya. Dan itu membutuhkan begitu, maaf saya screen sharing sebentar ya, sebagai contoh. Maaf ini saya mau ganti ke Firefox, ya, sebentar. Jadi misalnya ini saya buka, ada beberapa orang yang bertanya tentang fatwa MUI, ini halal atau tidak, ini haram atau tidak. Saya buka fatwa MUI tentang imani, gitu kan ya. Kita tidak punya waktu sebagai orang yang berakal, kecuali kita mendalami, sangat sulit untuk menguasai semua ini. Jadi kita cukup barangkali pertanyaannya adalah memulai dari mana. Ya, makanya saya melihat beberapa papernya Bu Dila dan Bu Nur Afriana, saya melihat mereka bijak. Mereka mulai dari sesuatu yang dibutuhkan tapi itu sederhana. Atau kita sebagai orang yang berpakar matematis, kita mengasumsikan sebuah fungsi dan fungsi itu baru kita konkretkan ketika memang sudah jelas. Oke, saya ingin membuat model matematika tentang keuangan syariah di Indonesia. Ya sudah, saya ikut aturan MUI saja. Kalau misalnya saya ingin membuat model tentang keuangan syariah di Malaysia, saya lihat dulu hukum yang berlaku di Malaysia atau praktek yang berlaku di Malaysia seperti apa. Dan dari situ setelah saya bisa membuat model tentang kedua-duanya, barangkali saya juga bisa memodel interaksi keuangan antara kedua negara tersebut. Kita mulai dari yang sederhana dan kita ya buat implikasi matematisnya, baru kita mulai kepada yang kompleks-kompleks. Ya, itu kalau saya boleh, saya ingin melontarkan itu. Kita kembali ke materi presentasi. Ya. Oke, sudah 10 menit. Oke.
Nah, tentu saja sebagaimana beberapa sudah dibahas oleh Bu Nofriana, dalam agama Islam sendiri ada beberapa insentif disinsentif normatif di dalam agama Islam. Assalamualaikum. Halo? Ya. Uh, ini adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10 ya. Ini adalah insentif disinsentif paling sederhana menurut saya. Ayat ini membahas tentang sholat Jumat, bahwa jika sholat Jumat sudah azannya sudah dikumandangkan, panggilannya sudah datang, silahkan berhenti dagang, sholat gitu kan ya. Tapi setelah itu dagang gitu kan. Jadi itu kan dua state ya, dua periode, satu dalam sholat, satu di luar sholat, di mana yang satu mencari harta, tanda kutip, mencari nafkah itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi dalam waktu sholat, itu adalah sesuatu yang negatif, gitu kan ya. Ini adalah aspek perilaku yang bisa mempengaruhi. Dan menurut saya yang menarik juga, ini ada sebuah hadis dari Riyadhus Shalihin, hadis nomor 289, coba saya cari, saya buka lagi. Ini, ya, saya bacakan, jadi ini. Dalam bahasa Inggris, yang kurang lebih terjemahannya adalah suatu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, fisabilillah, atau untuk memerdekakan seorang hamba sahaya, atau sebagai sedekah yang Anda berikan kepada orang fakir miskin, atau untuk menafkahi keluarga, maka yang paling tinggi pahalanya, ganjarannya adalah menafkahkan keluarga, misalnya. Ini tentu saja punya implikasi keuangan, ini tentu saja punya implikasi ekonomi, dan tentu saja ini punya implikasi perilaku ekonomi maupun keuangan. Saya rasa hadirin sudah bisa membayangkan kira-kira model matematika apa yang ingin saya. Misalnya seseorang itu mungkin punya portofolio sedekah, atau bila di dalam ilmu ekonomi ada misalnya ada uang cair dan uang investasi jangka panjang, maka untuk seseorang yang berperilaku demikian menurut hadis ini, maka ditambahkan alokasi ketiga, yaitu adalah nafkah atau sedekah dan seterusnya. Ini hanya untuk mancing saja. Model spesifiknya saya hanya ngasih gambaran saja. Silahkan berkreasi membentuk model sendiri. Ini sebagai contoh yang saya sebut tadi, katakanlah adalah sejumlah dana dapat diinvestasikan ke dalam N aset keuangan. Kebetulan topik ini ternyata mendapat perhatian lebih dalam waktu belakangan ini tentang SRI, yaitu Socially Responsible Investment. Sehingga kita cukup melihat bahwa ada sejumlah dana sebagai suatu kendala fix gitu kan ya, dan ada N aset keuangan. Setiap aset itu punya profil yang terdiri dari barangkali 4 parameter. Dia memiliki imbal moneter, dan dia memiliki resiko ya, dan dia memiliki aspek dunia dan memiliki aspek akhirat gitu kan ya. Kalau misalnya di model-model SRI, social responsible, ESG, environmental social governance, itu dia bahasanya kan bukan dunia akhirat tapi monetary and social misalnya, atau monetary and governance dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa menggagas suatu masalah optimisasi dinamik stokastis dengan N pubah kontrol. Jadi orangnya itu akan memasukkan, misalnya sederhananya adalah investasi yang berpolusi, dan ada investasi yang imbalnya lebih kecil, tapi dia tidak begitu membahayakan bagi lingkungan. Apakah kita bisa menggagas suatu model matematik yang akan bisa menceritakan ini kira-kira optimalnya seperti apa? Berapa yang harus kita gagas untuk mengambil uang, untuk mendapatkan imbal moneter, berapa yang yaitu untuk moneter juga, tapi yang tidak terlalu bikin masalah dari segi polusi. Nah, sekarang konteks yang ingin saya bahas ada namanya Principal Agent Framework. Ini adalah konteks yang harus dihadapi semua lembaga. Disebut principal adalah seseorang yang ingin menawarkan suatu kontrak, suatu akad, kalau bahasanya Bu Nofriana. Dan agen adalah orang yang ditawari suatu akad. Masalahnya di mana ada yang namanya moral hazard, bahwa setelah si agen menerima dan menyepakati akad dari prinsipal, agen akan melanggar peraturan di dalam akad tersebut, ya. Sehingga di dalam akad tersebut sang prinsipal harus menggagas suatu mekanisme insentif atau disinsentif agar agen itu tidak mau melanggar secara alamiah, ya. Secara umum kita ingatnya adalah kalau saya melanggar peraturan, saya kena sanksi hukum, gitu kan ya. Tapi saya juga bisa memberi insentif. Jika saya tidak melanggar peraturan, saya gajinya lebih besar, ya kan? Untuk orang ekonomi kan hanya ada dua, melanggar, tidak melanggar, berdasarkan mana yang lebih menguntungkan bagi saya. Dan saya juga ingin mengungkit, membawa aspek psikologis, karena ternyata orang tidak melanggar peraturan murni karena uang saja. Ya, bukan berarti itu adalah kita hidup di dunia ideal, tapi itu menarik untuk dipertimbangkan. Ya,
Paper-paper standarnya adalah Holmstrom and Milgram. Jika saya lihat ada yang beberapa tertarik dengan bahan, ini jika dua nama ini, nggak usah pakai tanda ininya, umlautnya nggak usah dipakai, Holmstrom, masukkan ini ke dalam Google sekarang, papernya langsung keluar. Ini adalah salah satu paper fundamental untuk yang saya bahas. Wafai ini adalah sedikit pengembangan terhadap model. Ini Wafai ini menulis kayak 5 paper tentang topik yang sama pengembangan dari Holmstrom and Milgram ini. Wafai ini dia membuat istilahnya petak umpet. Jika misalnya ada prinsipal, ada agen, maka dia kembangkan bagaimana jika ada pengawas. Dan dalam kondisi apakah si agen dan si pengawas itu akan bersekongkol untuk mengurangi jatahnya prinsipal, dalam kondisi apakah prinsipal dan pengawas akan bersekongkol untuk nyalah-nyalahin si agen tadi, si pekerja tadi. Dan organisasi insentifnya harus seperti apa sehingga semuanya itu akan berjalan sesuai akad. Sangat menarik ya, maksudnya uang tentu saja berperan di situ, tapi yang kita tertarik dengan perilakunya. Gitu ya. Dan Han ini disclaimer, ini adalah pembimbing saya. Beliau menerapkan kerangka ini untuk memodel insentif untuk takaful. Saya sedikit membahas dengan Bu Dila. Bu Dila membahas dari segi mungkin risk management-nya, probability of ruin dan segala macam. Kalau kita membuka buku-buku tentang takaful, kita melihat ada beberapa struktur alternatif yang juga ditampilkan oleh Bu Dila. Ada yang hybrid, musyarakah, wakalah, mutolabah, dan seterusnya. Han ini beliau mengkaji secara ekonomis kira-kira mana yang paling efisien. Kira-kira mana yang akan memotivasi sang takaful untuk bekerja paling keras dan hasilnya menguntungkan. Karena jika bekerja lebih keras, gajinya juga lebih gede kan. Kalau misalnya untungnya gede tapi gajinya gede, ya maka uang untuk pemegang saham mungkin terbatas gitu ya. Jadi suatu kajian yang sangat menarik. Nah, Principal Agent Framework ini, konsepnya semoga sudah dapat, barangkali ada yang sudah bisa membayangkan. Ini saya tampilkan, papernya cukup dilihat saja, tapi untuk yang pengen intinya seperti apa, maka ada suatu kegiatan produksi. Ya. E ini adalah suatu peubah deterministik, epsilon ini adalah suatu peubah acak, distribusi normal, rata-rata 0, dan penyimpangan, ya variansnya adalah sigma kuadrat. Maka si agen itu kan, kesenangan sang agen adalah terima gaji dikurang usaha yang dia keluarkan. Di mana kedua-duanya itu tergantung usaha yang dikeluarkan. Maka dia akan memilih suatu titik usaha yang memaksimalkan gajinya, tetapi masih worth it, dan tidak harus mengeluarkan usaha yang, jadi sehingga usahanya itu dibayar lah. Usaha yang dia keluarkan, keringatnya itu mendapat ganjaran yang paling besar. Ya. Dan kita lihat bahwa ganjarannya itu bentuknya linear, insentifnya linear. Ini sangat menarik bahwa ada pembuktian, insentif yang paling bagus adalah yang sifatnya linear. Itu ada papernya sendiri. Maka si prinsip, itu tadi yang saya jelaskan, X ini katakanlah adalah keuntungan maksimal. Seseorang bekerja untuk perusahaan, menghasilkan keuntungan X. Ya, X itu bersihnya adalah untung dikurangi gaji karyawan misalnya. Sehingga bersihnya adalah ya selisih dari itu. Yang harus dilakukan oleh sang prinsipal adalah memaksimize alfa sama betanya. Jadi beta ini kan gaji tetap, gaji pokok mungkin ya, yang tidak berubah apapun yang terjadi. Sedangkan alfa ini adalah insentif. Jika Anda misalnya jam berubah berdasarkan jam pengajaran, yang katakanlah alfanya itu 0,5 misalnya, gitu kan ya. Maka jika dia mengajar selama 2 jam, gajinya adalah 2 kali 0,5. Kalau 5 jam, 5 kali 0,5. Apakah ada tarif mungkin ya, tarif optimal di situ. Ya. Hasilnya adalah mencari insentif tarif optimalnya itu, dan ini ternyata berhubungan dengan resiko dan persepsi resiko sang pekerja tadi, dan keuntungan maksimalnya itu ternyata dalam model ini ya, dalam model ini intinya adalah bagi 2. Ya, ternyata usaha yang paling optimal, cara memotivasi karyawan yang paling optimal menurut model ini adalah untungnya dibagi 2. Ya, ini alfa kalau dimasukin nanti dan kalau dilihat model aslinya itu dan di kesimpulannya, berapapun untung yang didapatkan oleh sang perusahaan, optimalnya untung terbesar didapati ketika dibagi 2 persis, 0,5 ya, dengan karyawan. Nah, kalau bagaimana menerapkan masalah insentif normatif ini,
Basov dan Bati, ini juga pembimbing saya ya. Ini ada sesuatu cerita yang sangat menarik di balik kedua pembimbing saya ini. Buat yang tertarik nanti saya ceritakan. Tapi intinya adalah mereka cukup memodifikasi dengan menambahkan satu term, satu peubah ya. Nah, bagaimana menginterpretasi peubah ini? Kan ada E adalah usaha yang dikeluarkan. Tapi katakanlah secara normatif, ada suatu E bintang. Jadi tidak boleh bekerja terlalu keras, tidak boleh bekerja, nggak boleh terlalu malas-malasan juga, gitu kan ya. Sehingga orang ini secara perilaku, jika dia bekerja terlalu keras, dia mendapatkan beban psikologis. Jika kalau dia terlalu malas-malasan, dia juga mendapatkan beban psikologis. Dan kuatnya persepsi ini, kuatnya beban psikologis ini tergantung gamma. Jadi semakin kecil gamma ya, berarti ini kan semakin besar ya, semakin besar beban psikologisnya. Sedangkan ya jika semakin besar gamma, dia tidak terlalu peduli misalnya. Dan ini kan sangat, ini sangat, semoga ini sesuatu yang sangat intuitif. Kita tahu bahwa ada peraturan, tapi ada orang yang, ada peraturan lah, katakanlah ini suatu peraturan. Ada orang yang peduli dengan peraturan, ada orang yang tidak terlalu peduli dengan peraturan. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan peraturan. Ya, tapi kuncinya model ini juga adalah bahwa alfanya, ya, insentifnya itu tadi ininya, itu ingin dipatok. Katakanlah ada suatu titik di mana peraturan ini hanya berlaku jika gajinya itu dibatasi sekian saja. Kenapa? Karena kalau gajinya terlalu tinggi, kita tidak bisa membedakan orang ini kerja keras karena memang dia orang yang berprinsip atau memegang teguh prinsipnya, atau dia itu gila dengan insentif moneternya. Jadi oleh kedua pembimbing saya ini, bagaimana jika kita membatasi alfanya? Ya, dan hasil modelnya kurang lebih sama. Jadi ada suatu alfa bintang bentuknya seperti ini dan keuntungan masuknya seperti ini. Kajiannya nanti adalah membandingkan sesudah dan sebelum diberi suatu mekanisme psikologis atau moneter atau insentif, kira-kira mana yang paling besar? Ya, apakah alfa yang ini dengan skema udah gaji saja, atau alfa yang ini di mana kita juga membuat suatu peraturan dan mengusahakan agar pegawai kita itu mematuhi peraturan tersebut. Dan juga tentu saja mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, atau barangkali tidak sekedar tidak biner ya, dalam beberapa konteks lebih untung menggunakan peraturan dan norma, dalam beberapa konteks udah uang aja gitu, maksudnya nggak harus pakai pembenahan, nggak harus pakai pendidikan PPKN atau apa segala macamnya, cukup udah insentif dan insentif moneter saja. Ya itu sedikit pembahasan dari saya. Berikut daftar pustakanya. Pak Ade Bayu sudah menyatakan bahwa materi kita bisa disediakan setelah presentasi. Ini adalah ya ini Basov dan Bati, ini Vestra, Ginizi, Rusticini, dan seterusnya. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada Pak Lukman. Menarik sekali mengenai model perilaku ekonomi dan keuangan syariah. Sama seperti panelis sebelumnya, Q&A kita kumpulkan di akhir ya Pak Lukman.